Ya, gue baru selesai nonton Kang Mak from Pimak ya. Ini film adaptasi versi Indonesia dari Pimak tahun 2013 dari Thailand ya. Ini salah satu film komedi horor yang sudah melegenda lah gitu, legendaris. Dan gue termasuk yang puas dengan hasil adaptasinya. Dan gue tuh nyesel nonton film satu ini tuh sambil jajan popcorn, pas makan ternyata lagi punchline gitu, gitu, cit gue keselak gitu, kayak wah ini sih gue harus pinter-pinter makan popcorn sambil nikmatin adegannya, kayak ini kayaknya belum punchline, oke gue mulai ngunyah, mulai telan gitu. Gue pengen bahas ya gitu, jadi mudah-mudahan di pembahasan kali tidak spoiler gitu. Versi Indonesianya ini menceritakan ada sepasang suami istri, Kang Makmur dipanggil Kang Mak ya, diperankan oleh Vino G. Bastian, dan istrinya Neng Sari diperankan oleh Marsha Timothy. Mereka nih udah hampir punya anak gitu ya, jadi udah hamil si Sari. Tapi mereka harus berpisah karena Kang Makmur dipanggil untuk bertugas dan berperang gitu. Nah, pada saat berperang, dia bertemu dengan 4 tentara lainnya dan mulai berteman lah, mulai bersahabat gitu. Nah, untungnya mereka berhasil selamat dari perang tersebut dan memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi mereka rencana pulangnya tuh mampir dulu ke rumahnya si Kang Makmur untuk ketemu Sari, istirahat sesaat lah gitu. Nah, tapi sialnya sesampainya di sana, teman-temannya si Kang Makmur ini yang diperankan oleh Indra Jegel, Regen Rakelna, Pade Indro Warkop, dan ada Tora Sudiro mulai merasakan kejanggalan dan mereka mulai bertanya-tanya apakah jangan-jangan Sari ini sudah meninggal dan jadi setan gitu. Jadi filmnya dimulai dari situ, komedinya gue ngerasa proses pengadaptasiannya tuh tidak mengkhianati source materialnya, tapi di saat yang bersamaan film ini tuh bisa dengan cukup pintar memasukkan unsur budaya Indonesia berkaitan dengan horor, berkaitan dengan tahayul, mistis dan lain sebagainya, hantu-hantu versi Indonesia. Dan konsep dari si hantunya Pimak ini tuh kayak apa ya, bilang kayak nggak dipaksakan, tapi kayak ciri khas ikoniknya tuh dipakai tepat sasaran dan tidak bilangnya gimana ya, tidak berlebihan lah gitu, kayak sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Jadi ini semua nih bisa di mix and match dan mulai kelihatannya tuh di babak ketiga dari filmnya gitu. Jadi menuju akhir kayak oh iya benar nih, ini ciri khas versi Indonesia seperti ini, berbeda dibanding Thailandnya. Keduanya tuh sama-sama lucu dan dua-duanya masing-masing punya keunikannya tersendiri gitu. Walaupun memang sebagai adaptasi tentu harus punya adegan-adegan ikonik yang diambil dari source material aslinya, dan ketika dimunculin dan serupa gitu ya, kayaknya yang source materialnya masih lebih lucu deh menurut gua secara subjektif. Jadi yang ini tuh kayak tertawa terkekeh-kekeh aja gitu. Gue tuh suka di situ gitu. Jadi dari segi proses pengadaptasiannya, gue ngerasa jelas memuaskan. Walaupun ada beberapa adegan-adegan ikonik yang gue bilang kayaknya gue lebih suka versi Indonesia, atau yang ini gue lebih suka versi Thailandnya gitu. Tapi yang jadi jualan utama dari film ini datang dari acting para pemerannya. Vino G. Bastian sebagai Makmur, Marsha Timothy sebagai Sari, itu pada saat porsi dramanya hadir gitu, itu gue seneng banget gitu. Jadi Sari ini ada 2 versi, ada versi galak sama ada versi bucin ke khusus ke Kang Makmur doang gitu ya. Jadi gue ngelihat buset, ini tuh kayaknya MVP ya. MVP tuh most valuable person di film ini gitu. Kayak di atas dari Kang Makmur gitu. Jadi gue ngelihat Sari ini diperankan oleh Marsha Timothy ketika jadi galak gitu ya. Kalian coba perhatiin deh, itu Marsha tuh nahan kedip kayaknya. Itu yang membuat adegannya serem. Itu yang membuat adegan marahnya tuh make sense gitu. Kayak kalian bayangin layar bioskop segede ini nih, Marsha Timothy lagi gak seneng gitu ya, marah, ngeliatin ke arah penonton, ke kamera gitu, nggak kedip sama sekali kayak gitu. Ya jelas lah gue takut gitu, kayak rasa takutnya itu hadir dari actingnya gitu. Itu jelas berhasil banget. Tapi di saat yang bersamaan di film ini gitu ya, kalau memang lagi butuh ngeliatin dia nih istri yang bucin ke suaminya gitu, ya udah tiba-tiba switch gitu, klik gitu, berubah jadi bucin Kang Mak gitu. Itu gue ketawa banget aja. Tadi tuh adegannya serem men, tuh tiba-tiba kayak bucin manis-manis, kayak bikin gue senyum-senyum gini sih gitu. Dan itu di chemistry-in dengan baik, kayak
dimainkan dengan baik juga oleh Vino gitu. Kayak mereka tuh bermain sangat bagus lah di situ gitu dari segi porsi dramanya. Nah kalau dari komedinya jelas Indra Jegal dan Rigen Rakelna ya, ini juaranya sih mereka berdua tuh kayak gue tuh amazed, gue takjub, gue bahkan penasaran apakah lawakan mereka itu, apakah kalimat-kalimat dialog ngelawak dan ngeledeknya mereka itu by design atau dilepas aja sama sutradara. Kalian bisa ngelawak natural, coba idenya kayak gimana, silakan di inilah eksekusi gitu. Nanti kita take banyak versi, terus kita pilih yang versi terbaik atau versi yang paling cocok sama nada atau kayak jiwa dari film yang satu ini gitu. Nah itu gue penasaran di situ gitu, karena Rigen dan Indra Jegal tuh kayak jadi diri mereka sendiri, disesuaikan. Mereka background karakternya adalah tentara yang kangen rumah, pengen hidup normal gitu ya. Dan tapi kayaknya dari segi tahun bercerita kayaknya ini diadaptasinya tuh di tahun 1970-an gitu. Jadi ya gaya bercanda dan lain sebagainya, ledek-ledekannya tuh seperti itu gitu. Gue seneng di situ gitu. Nah ngomongin soal yang gue suka lainnya adalah gue ngelihat dari production value-nya sih. Jadi kayak ada adegan-adegan seperti tempat tinggalnya si Kang Mak ya, rumahnya, di depannya ada danau atau sungai danau kecil gitu, perairan lah seperti yang terjadi di versi Thailandnya gitu. Itu gue ngebayangin, buset, mereka ngeriset tempatnya, mereka men-set semua adegannya tuh gila banget sih gitu. Kayaknya ini bukan sesuatu yang murah lah gitu. Dan ada satu lagi di babak akhirnya gitu ya, kayak ada sebuah pasar malam, terus ada rumah setan gitu, dan ada beberapa adegan lainnya tuh kayak secara bangunan tuh kayak wow, ini lumayan seru lah ya di konsepinnya gitu. Tapi itu semua tetap kayak harus dipermainkan dengan brilian ya, dipermainkan dengan brilian lewat sinematografinya gitu. Gue ngerasa walaupun sinematografinya nggak segimana-gimana banget, tapi ada beberapa adegan, terutama adegan-adegan ikonik yang sudah pernah terjadi di film aslinya gitu ya, itu dieksekusi dengan sangat baik di film ini gitu. Gue paling suka tuh kayak penempatan kamera di adegan ruang makannya rumah Kang Mak dan Neng Sari gitu. Kalau kalian lihat trailernya, coba kalian bayangin ruangan dengan besar segitu, taruh kameranya tuh di mana aja sampai bikin adegannya tuh seperti apa yang terjadi di dalam film gitu. Itu menurut gua kayak seru juga ya gitu, kayak ngekonsepinnya dan taruh-taruhnya di mana-mana aja, kayak bagus lah gitu. Nah, gua pengen lanjut ngomongin soal isi dari komedinya. Secara keseluruhan atau mayoritas lah ya, gue suka. Bahkan gue sampai ketawa ngakak keselak ya pas makan popcorn gitu. Tapi di satu sisi namanya komedi, subjektif. Gue ngelihat ada beberapa lawakan-lawakannya yang kayaknya menyesuaikan zaman, dalam artian gini. Ketika film ini terbit di tahun 2024-an, ada beberapa dialog tuh yang referensi jokesnya tuh justru datang di tahun-tahun ini gitu. Tidak apa ya bilangnya ya, film ini kan kayak ke belakang tahun 1970-an lah ya secara latar gitu. Tapi lawakan-lawakan kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut masing-masing orang, bahkan benda-benda yang disebut atau dibecandain, itu ada beberapa yang kayaknya ini terlalu modern deh, ini terlalu kekinian 2024 banget. Kayak gue sih kayak terkekek-kekek aja gitu, tapi kayak ada beberapa satu atau dua gitu kayaknya nggak masuk nih jokesnya gitu. Walaupun pada saat adegan itu datang, di belakang gue ada penonton yang ketawa ngakak gitu. Jadi artinya ya memang kembali lagi ngomongin soal komedi sesuai selera masing-masing gitu. Dan gue ngerasa kalau ada jokes yang berhasil di mereka tapi nggak berhasil di gue, itu sebuah bukti dan harus diapresiasi ya. Kayak mereka tuh nge-reset, mereka nge-konsepin komedinya ya harus bisa merangkul kebanyakan orang gitu. Itu gue apresiasi sih. Gue sangat suka banget, Vino G. Bastian, gue suka banget Marsha Timothy sebagai Makmur dan Sari nih, chemistry-nya lengket banget gitu. Kalau dari segi komedinya, Indra Jegal dan Rigen Rakelna tuh kayak juara banget ya. Kayak gue gak kebayang mereka nih berapa kali take untuk beberapa adegan yang kayak saling menggonggong ya, tanda kutip, ngeledek-ledekannya sampai sebegitunya tuh kayak lucu banget sih gitu. Oke. Jangan lupa juga ya, di film ini tuh ada satu after credit yang gak boleh kalian lewatkan gitu, dan di situ juga ngakak banget sih buat gua. Oke. Jadi thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye bye semua. Thank you.